Dipimpin langsung politisi senior yang juga caleg DPR RI Robert Djopi Kardinal, para calon anggota legislatif Partai Golkar tersebut mengunjungi daerah pemilihan mereka guna melakukan silaturahmi dan sosialisasi pemilu bersama masyarakat setempat. Di mana sosialisasi jelang pemilu tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab partai politik. Salah satu kampung yang dikunjungi adalah Kampung Voley, Distrik Misol Timur yang merupakan salah satu kampung tertua di Kabupaten Raja Ampat. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari kota Sorong, rombongan caleg Partai Golkar Papua Barat Daya akhirnya tiba di Kampung Voley dan disambut meriah warga setempat. Dengan iringan musik khas Raja Ampat, suling tambur menambah semarak kehadiran para caleg Partai Golkar tersebut. Robert Kardinal dalam kesempatan tersebut, memperkenalkan para caleg Partai Golkar, di antaranya Robert Djopi Kardinal sendiri yang merupakan caleg DPR RI, Partai Golkar nomor urut 1 daerah dengan pemilihan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu ada juga caleg DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golkar, di antaranya, Hendrik Wairara, nomor urut 1, dan caleg perempuan Adriana Imelda Daat nomor urut 2 dengan daerah pemilihan 4 Kabupaten Raja Ampat. Tak hanya itu, ada juga caleg DPR Kabupaten Raja Ampat dari Partai Golkar, daerah pemilihan 3 Kabupaten Raja Ampat. Di antaranya Reynold Bula, Anwar Kopong, Nixon Moom dan Batiah Malawat. Robert Djopi Kardinal dalam sambutannya mengatakan wilayah Misol tidak asing lagi bagi dirinya, di mana menurut Robert sejak kecil dia bersama orang tuanya yang kala itu merupakan pedagang hasil bumi telah berkeliling wilayah Misol. Robert pada kesempatan tersebut juga memberikan pemahaman politik bagi warga masyarakat. Menurut Robert, para kader Golkar telah dibentuk untuk berkarya bagi Indonesia, khususnya tanah Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan kerja keras dan buah tangan para kader-kader Golkar terbaik. Selain memberikan pemahaman politik bagi warga masyarakat, Robert Kardinal yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 10 ini, juga memberikan sosialisasi terkait program biaya pendidikan gratis yang merupakan aspirasi dari dirinya. Menurut Robert, program yang telah dijalankan sejak 3 tahun lalu tersebut bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di mana pihaknya telah menjalankan program bantuan pendidikan berupa program Indonesia Pintar dan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari program biaya pendidikan yang dibiayai oleh negara tersebut, menurut Robert, puluhan ribu anak usia sekolah mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa dapat menerima manfaat dari biaya pendidikan gratis tersebut. Untuk mahasiswa sendiri menurut Robert, dengan mendapatkan bantuan biaya studi dapat menempuh pendidikan di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Untuk itu Robert meminta kepada para orang tua untuk menyiapkan anak-anak mereka sejak dini dan pihaknya siap membantu proses pengurusan biaya bantuan pendidikan tersebut. Siapkan dari sekarang anak-anak yang anaknya SMA kelas 3 siapkan. Mau berapa orang, 5 orang, 10 orang siapkan. Jadi tahun ini sudah kita mulai proses. Pada kesempatan itu, Robert Kardinal yang merupakan anggota DPR RI 4 periode ini juga mendengarkan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Di mana hal tersebut direspon oleh Robert dengan memberikan solusi nyata dan rencana tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. Sementara itu, salah satu caleg Partai Golkar DPR Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 2, daerah pemilihan 4 Kabupaten Raja Ampat Adriana Imelda Daat dalam sambutannya terlebih dahulu memperkenalkan dirinya di hadapan warga masyarakat Kampung Voley. Adriana sendiri merupakan putri bungsu salah satu tokoh Papua, Daniel Daat yang sukses sebagai ASN hingga politisi. Ayah Adriana, Daniel Daat juga merupakan salah satu tokoh sentral lahirnya Kabupaten Raja Ampat, saat Daniel Daat masih menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Provinsi Irian Jaya saat itu. Adriana sendiri merupakan salah satu perempuan asli Papua yang sukses dalam sejumlah ladang pengabdian baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Di mana Adriana sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat periode 2009-2014.
Tak hanya itu, perempuan berdarah Raja Ampat Biak ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Papua Barat Daya periode 2018-2021. Adriana juga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Papua, bidang pertanian, industri pertanian ketahanan pangan. Selain itu, Adriana juga masih menjabat sebagai pengurus BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dengan jabatan Koordinator Papua Raya. Adriana pada kesempatan tersebut juga meminta kepada masyarakat Kampung Volei untuk tidak terpengaruh dengan adanya iming-iming politik uang yang kerap ditawarkan oleh oknum-oknum caleg. Di mana menurut Adriana hal tersebut bukan merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu Adriana mengajak masyarakat untuk memilih para caleg Partai Golkar yang merupakan anak negeri Raja Ampat yang sudah teruji kapasitas dan kapabilitasnya. Adriana juga mengatakan dirinya sebagai caleg perempuan pada DPR Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan wakil bagi kaum perempuan dari Kabupaten Raja Ampat, siap memperjuangkan aspirasi kaum perempuan saat dirinya terpilih nanti. Kalau kita ingin perubahan, kita yang menentukan sendiri perubahan itu seperti apa. Tanggal 14 Februari adalah waktunya kita menentukan nasib kita sendiri. Mari pilih yang terbaik. Kita sendiri sudah mengalami, kita tahu mana yang terbaik. Di sini ada anak-anak negeri, perpanjangan tangan dari Bapak Ibu perwakilan semua yang ada di sini, dari kabupaten ke provinsi, kemudian di DPR RI ada Bapak Robert. Bapak Robert sudah terbukti, saya rasa tidak perlu diragukan lagi, sebabnya beliau sampai hari ini masih ada di DPR RI. Di sini juga ada Pak Renol, ada Pak Nixon, ada Pak Anwar. Mari kita pilih anak-anak negeri. Saya juga anak negeri. Saya orang Selpele, saya dari Jawa Barat Daratan. Saya tidak mau janji apa-apa karena janji itu utang. Tapi mari kita jalan sama-sama, kemudian kita akan buktikan seperti apa kita ke depan. Sekali lagi saya mau bilang, yang bisa merubah nasib kita hanya kita sendiri, kita tidak bisa harap orang lain. Jangan harga diri kita dibeli, kemudian kita bikin sengsara kita punya diri 5-10 tahun ke depan. Adriana juga mengatakan membangun hubungan dengan masyarakat di kampung-kampung membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengarkan. Menurutnya caleg perlu menunjukkan komitmen dan keterlibatan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung. Sementara itu, salah satu warga Kampung Volei Distrik Misol Timur, Balansina menegaskan warga Kamoung setempat siap memenangkan Partai Golkar di wilayahnya karena Partai Golkar sudah terbukti dalam memberikan dukungan kesejahteraan bagi masyarakat di kampung-kampung. Usai silaturahmi dan kampanye dialogis, tim Partai Golkar Papua Barat Daya memberikan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara dalam pemilihan umum atau Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Warga Papua Barat Daya, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna kuning untuk DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya. Lalu, lihat Partai Golkar dan coblos nomor urut 1, Robert Jopi Kardinal SAB. Ingat, pilih Partai Golkar dan coblos nomor urut 1, Robert Jopi Kardinal SAB. Ayo Pace-Mace, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Ini dia calon kitorang, Adriana Imelda Daat STH, caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 4 Raja Ampat. Saat di TPS, buka surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Cari Partai Golkar nomor urut 4, lalu coblos caleg. Nomor urut 2 Adriana Imelda Daat STH. Ingat coblos nomor urut 2, Adriana Imelda Daat STH. Bersama Bangun Papua Barat Daya.